Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elisa Dumiani, aku dari Teknik Industri Angkatan 2024. Nah, aku di tutorial penelitian operasional 2 ini, aku dari kelompok 4 shift 2, di mana tujuan aku membuat video ini, aku ingin membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode network analysis, dengan menggunakan dua software untuk menyelesaikan permasalahannya. Mana softwarenya itu ada RStudio dan PomKM. Di sini karena aku dari shift 2, maka soalnya dari shift 2 ya teman-teman. Sini ada dua soal dari shift 2. Yang pertama tuh berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk pelayanan dan pengiriman barang PT Avalion Express jarak dalam satuan kilometer. Nah, di sini rutenya udah ada ya teman-teman. Jadi kita tinggal menjabarkan setiap jalannya, tiap rutenya. Lalu di sini diminta tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Nah, dari kota awal, A itu kota awal ke kota G. Jadi kita harus nentuin rute terpendeknya, di mana dengan menentukan rute terpendek itu termasuk ke dalam network shortest route ya teman-teman. Nah, lanjut ke soal nomor 2, di mana di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSI. Nah, sama ya, angka dalam garisnya itu menunjukkan dalam satuan kilometer. Di sini sama teman-teman udah ada rutenya ya teman-teman, dari rute C ke rute G. Nah, di sini tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Nah, dilihat dari soalnya, soal nomor 2 ini termasuk ke dalam minimum spanning tree ya, teman-teman. Nah, karena kita udah tahu nih persoalannya apa aja, permasalahannya apa aja, lanjut kita menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan kedua software tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ada RStudio dan PopKM. Nah, teman-teman, di sini kita udah di RStudio, yang mana software yang pertama, dan aku di software ini udah ngebuat sintaksnya, teman-teman. Sintaks nomor satu dulu, di sini langkah yang harus kita ambil adalah untuk mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot 0,37. 0,37 ini dari NIM aku ya teman-teman. Nah, di mana didefinisikan simpul dan sisi itu kita ambil dari rute yang tadi ada di soal. Nah, itu kita jabarkan lagi, teman-teman. Di mana di sini ada from itu untuk sumbernya, tuh itu untuk tujuan, dan which itu untuk jarak dari sumber ke tujuan, teman. Seberapa jauh sih gitu. Nah, di sini ada A ke B itu sejauh 5 kilometer, A ke D 4 kilometer, A ke C 4 kilometer, B ke E 19 kilometer, B ke D 3 kilometer, C ke D 9 kilometer, C ke F 6 kilometer, D ke E 7 kilometer, D ke F 7 kilometer, E ke F 5 kilometer, E ke G 2 kilometer, dan F ke G 3 kilometer. Lanjut, buat graf berarah dengan bobot, di mana di sini kita masukin untuk graph from data frame-nya, lalu directnya to true, teman-teman. Lanjut ke plot graph, di mana plot graph itu sini kita kayak ngedit mau si rutenya tuh jadi warna apa, ukurannya segimana gitu, dan ukuran garisnya segimana. Sini aku pilih vertex colornya itu warna red, untuk vertex size-nya itu 30, untuk arrow size-nya itu 0,5. Lanjut, di sini untuk hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G. Tadi kan disal mintanya jalur terpendek dari A ke G, maka kita tampilkan di sini karena ini sorters ya teman-teman, sorters path, dan sorters path-nya tuh graph-nya tuh dari A ke G, dengan lalu lanjut selanjutnya tuh hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek. Nah, di sini menampilkan hasil lalu di print. Lanjut kita running aja teman-teman soal nomor satunya. Kita installnya kita running dulu ya teman-teman. Nah, lanjut setelah installnya kita running soal nomor satu yang tadi udah aku jelasin teman-teman. Nah, di saat kita mau ngerunning selanjutnya, kita tuh harus tunggu teman-teman untuk merah-merah di sini hilang. Nah,
Stop, ini tuh tulisannya stop teman, untuk kita tuh jangan melakukan running terlebih dahulu agar proses runningnya yang sebelumnya itu terselesaikan terlebih dahulu. Nah, lanjut kita running soal nomor satu. Nah, di sini sudah ditemukan hasilnya yaitu jalur terpendeknya itu, jarak total jalur terpendek itu sebanyak 13 kilometer, teman-teman. Nah, karena nomor satu sudah ditemukan, kita lanjut ke soal nomor dua, di mana di sini ada angka yang pertama sama kayak tadi, mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Nah, sama tadi juga ini dari tabel ya teman-teman, ini kan jarak antar kota dalam kilometer. Nah, dari rute itu kita kita jabarkan lagi. Di sini ada from to wake, sama aja kayak tadi. Lanjut buat grab berbobot, dimana direction itu kan kalau tadi true ya teman-teman, kalau sekarang false. Dengan plot grab untuk visualisasi awal itu, aku pilih vertex colornya warna blue agar beda dari nomor satu yang sebelumnya warna merah. Untuk vertex size-nya itu tetap 30 dan arrow size-nya juga 0,5. Lanjut, kita menghitung minimum spanning tree dengan alternatif Kruskal. Lanjut, kita plot minimum spanning tree untuk visualisasi, di mana untuk plot MST-nya itu aku pilih vertex color-nya warna pink, vertex size-nya 30 dan arrow size-nya itu 0,5. Lalu tampilkan sisi yang membentuk MST. Nah, lalu di print data frame MST-nya, lalu hitung total bobot MST, lalu di print di print itu supaya menampilkan si hasilnya teman-teman. Lanjut kita running aja soal nomor 2. Nah, setelah di running, di sini ditemukan eh, untuk total bobot MST-nya itu sebanyak 36 kilometer, teman-teman. Nah, karena di software RStudio ini permasalahan sudah terselesaikan, kita lanjut ke software selanjutnya ya, teman-teman, yaitu POMQM. Oke, teman-teman, di sini kita sudah ada di software yang kedua yaitu POMQM. Nah, kan tadi ada soalnya ada dua ya. Kita nomor satu dulu. Nah, sebenarnya di POMQM ini kita tinggal menjabarkan yang dari rutenya, teman-teman. Cuman di sini start node itu dan end node itu, start node itu dari sumbernya, end node itu tujuan, dan distance itu untuk jarak tempuhnya, teman-teman. Sejauh mana jarak tersebut, berapa kilometer. Nah, di sini kenapa berbeda dengan yang sebelumnya? Di RStudio kan pakainya A, B, C, D ya teman-teman untuk sumber dan tujuannya. Tapi di POMKM ini pakainya angka 1, 2, 3, 4. Karena memang di POMKM ini tidak bisa memasukkan huruf. Maka dari itu, saya merubahnya untuk A itu menjadi 1, B menjadi 2, C menjadi 3, D menjadi 4, E menjadi 5, G menjadi 7. Nah, maka dari itu hasilnya seperti ini. Setelah kita masukin, sesuaiin sama yang di soal dan yang di RStudio tadi, maka langsung aja kita solve untuk menemukan hasilnya. Nah, di sini setelah kita solve, ditemukan hasilnya total distance-nya itu sebanyak 13 kilometer. Sama ya teman-teman kayak yang di di RStudio tadi, hasilnya 13 kilometer. Nah, karena sesuai hasilnya teman-teman ini berarti sama, maka dari itu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, teman-teman, lanjut di sini untuk soal nomor 2-nya, di mana sama aja. Aku tinggal masukin rute dengan ketentuan sumber dan tujuan, lalu cost tuh untuk jarak tempuhnya dengan satuan kilometer. Nah, di mana di sini tuh sama kayak soal sebelumnya, aku pakainya angka dengan A itu sebagai 1, B menjadi 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5, dan F itu 6, G itu 7.
Nah, di sini udah aku masukin sesuai sama rute yang ada di soal dan di RStudio. Lanjut kita solve saja, teman. Nah, setelah di-solve ditemukan hasilnya sebanyak 36 kilometer. Sama ya teman-teman, hasilnya seperti soal sebelumnya, yaitu di software sebelumnya. Maka dari itu, karena sesuai, hasilnya dinyatakan valid. Nah, tutorialnya cukup sampai sini karena kita telah menemukan hasilnya di kedua software. Maka tutorialnya aku cukupkan sampai sini. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini dapat dipahami dengan jelas dan dapat membantu teman-teman semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.